Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Budiman Harul, Egy Maulana, dan Elki Alpriandi akan menjelaskan tentang I/O. I/O atau yang dikenal juga input atau output. Input yaitu sinyal atau data yang diterima sistem, sedangkan output yaitu sinyal atau data yang dikirim darinya. I/O adalah komunikasi antara information processing system seperti komputer dengan dunia luar, bisa jadi manusia atau information processing system lain, untuk menghubungkan sistem dengan dunia luar melalui perangkat. I/O yang dikontrol CPU. CPU secara langsung mengontrol peralatan I/O dengan menggunakan instruksi I/O yang sangat sederhana. Misalnya write A to device N atau read A from device N. Dalam statement sebelumnya, A menunjukkan atau menyatakan suatu register dan N menunjukkan nomor peralatan I/O. Baik, selanjutnya yaitu sistem pengoperasian multiprogramming. Multiprogramming adalah salah satu teknik penjadwalan di mana tugas atau task yang sedang berjalan tetap berjalan sampai ia melakukan operasi yang membutuhkan waktu untuk menunggu respon dari luar atau external event. Kita beri contoh, misalnya membaca data dari disket, CD, dan sebagainya, atau sampai komputer memaksa untuk menukar tugas yang sedang berjalan dengan tugas lainnya. Sistem operasi yang menggunakan multiprogram sebagai schedule-nya bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan CPU. Komputer awalnya mempunyai CPU dan sistem penyimpanan yang terpadu, dan hanya CPU yang bisa mengakses memori. Namun demikian, karena adanya permintaan multiprogramming dan kebutuhan prosesor I/O yang independen, maka para perancang mengembangkan berbagai jenis hardware yang memungkinkan lebih dari satu peralatan untuk mengakses sistem penyimpanan yang sama. Contohnya adalah bus system. Berikut adalah contoh peralatan I/O, yaitu keyboard, ada disk drive, ada tape drive, printer, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke modul I/O. Modul input-output. Modul input-output adalah interface atau central switch untuk mengendalikan satu atau lebih peripheral atau perangkat input-output. Konektor mekanis berisi fungsi logik untuk komunikasi antara bus dan peripheral. Tidak hanya sekadar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus komputer. Fungsi utama modul input-output yang pertama sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori ke bus system. Yang kedua, sebagai piranti antarmuka dengan peralatan peripheral lainnya dengan menggunakan link tertentu. Fungsi modul I/O ada 5. Yang pertama, kontrol dan timing. Yang kedua, komunikasi CPU. Buat apa? Sebagai media komunikasi dari CPU menuju device eksternal. Nah, yang ketiga ada komunikasi perangkat sebagai media komunikasi dari device eksternal menuju ke CPU. Yang keempat, data buffering. Data buffering berfungsi sebagai penampung data sementara baik dari CPU atau memori peripheral.
Yang kelima, deteksi error. Deteksi error berfungsi sebagai pendeteksi kesalahan yang ditimbulkan oleh device. Struktur input-output, ada yang namanya sistem bus yang memiliki beberapa bagian, di antaranya address line, data lines, dan control lines. Input-output terprogram. Input-output terprogram adalah teknik keluaran atau masukan dalam operasi input-output. Pada input-output terprogram, data saling dipertukarkan antara CPU dan modul input-output. CPU mengeksekusi program yang memberi operasi input-output kepada CPU secara langsung. Lalu ada perintah-perintah input-output. Ada yang namanya perintah kontrol. Perintah kontrol ini perintah untuk mengaktifasi perangkat piramidal dan memberitahukan tugas yang diperintahkan kepadanya. Selanjutnya ada yang namanya perintah tes. Perintah tes ini perintah yang digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status modul input-output dan piramidalnya. CPU perlu mengetahui perangkat piramidalnya dalam keadaan aktif dan siap digunakan, juga untuk mengetahui operasi-operasi input-output yang dijalankan, serta mendeteksi kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.